Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini akhir dari uraian penulis rahimahullah yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Setelah kita di beberapa pertemuan yang telah lalu menjelaskan makna dari la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Juga telah diterangkan bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat berapa rukun? Ada 2 rukun, an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Menafikan bahwa segala yang diibadahi selain daripada Allah itu adalah batil, atau berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan al-isbat artinya menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada syarikat baginya. Ini 2 rukun di dalam kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam kalimat la ilaha illallah telah kita terangkan terdapat syarat-syarat. Ada berapa syarat? Ada 8 syarat terkumpul dalam 2 bait syair. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qubuli laha. وزيد ثامنها وهو الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. Ada 8 syarat dari syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilm, mengetahui makna la ilaha illallah. Lawannya adalah apa? Al-jahal. Yang kedua al-yakin, harus yakin terhadap kandungan la ilaha illallah. Lawan dari yakin adalah apa? Ar-raib atau asyak, tidak boleh ragu. Dan yang ketiga adalah al-ikhlas. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus ikhlas. Lawan dari ikhlas riya atau asyirk. Kemudian syarat yang keempat as-sidq, harus jujur dalam mengucapkannya. Lawan dari kejujuran kedustaan, tidak boleh dusta, berpura-pura di dalamnya. Dan yang kelima adalah al-mahabbah, cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Lawan dari cinta adalah al-bughd, benci. Dan yang keenam adalah al-inqiyad, terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Lawan dari al-inqiyad adalah at-tark, meninggalkan. Iya. Dan yang ke-7 adalah al-qabul, menerima, tidak boleh menolaknya. Dan yang ke-8 adalah kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini 8 syarat dari syarat la ilaha illallah sudah berlalu bersama kita dan telah kita terangkan dalil-dalilnya. Kemudian Syekh juga sudah menjelaskan 2 perkara yang semakin memperjelas mana la ilaha illallah. Iya. Sudah beliau terangkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini akan semakin jelas kalau kita kenal 2 perkara. Yang pertama, kita kenal bahwa orang kafir yang diperangi oleh Nabi, kaum musyrikin di masa Nabi yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak la ilaha illallah. Mereka mengakui bahwa Allah mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Jadi kalau kita tahu hal ini semakin memperjelas mana la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah bukan artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang di masa ini. Ya, sebab kalau itu mana la ilaha illallah, berarti kaum musyrikin di masa Nabi sudah muslim semuanya. Dan mereka tidak perlu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang kedua, Syekh juga menerangkan hal yang kedua yang memperjelas
bahwa letak kekafiran dan kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi adalah mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka tidak riba hanya Allah yang diibadahi. Mereka tidak terima bahwa hanya kepada Allah tempat berdoa, mengharap, beristighatsah, bernadar, menyembelih, dan selainnya dari ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah. Ini semuanya tidak diterima oleh kaum musyrikin. Setelah itu, setelah menjelaskan dua hal yang memperjelas makna la ilaha illallah, kemudian Syekh rahimahullah menerangkan kesempurnaan pembahasan di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Ya, beliau terangkan bahwa kaum musyrikin di masa Nabi yang diperangi oleh Rasulullah, dan kaum musyrikin ini menolak keislaman, menolak mengucapkan la ilaha illallah. Kaum musyrikin tersebut mereka juga beribadah kepada orang-orang salih, kepada para malaikat, kepada para nabi. Ya. Nah, maka ini sama dengan keberadaan sebagian dari kaum musyrikin di masa ini. Dan mereka datang ke kuburan orang-orang yang dianggap orang salih, berdoa kepadanya. Maka Syekh terangkan bahwa ini sama saja dengan perbuatan kaum musyrikin di masa dahulu. Kemudian beliau terangkan sebuah syubhat di kalangan kaum musyrikin, dan ini sudah berlalu penjelasannya. Baik, dan di akhir pembahasan ini Syekh rahimahullah ta'ala menutup dengan nasihat dan sebuah kaidah. Adapun nasihat, beliau berkata, Fallaha ikhwani. Beliau berkata, ingatlah kepada Allah wahai saudara-saudaraku. Ini lafaz Allah, Allah, ini peringatan ya. Maksudnya, ingatlah Allah. Begitu diulangi penekanannya. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum awwalihi wa akhirihi ussihi wa ra'sihi. Ya, berpeganglah kalian kepada pokok agama kalian, awal dan akhirnya, serta pondasi dan dasarnya. Apa pokok agama ini? Kata beliau, wa huwa syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Iya. Dan ini munasabahnya jelas ya. Setelah beliau terangkan makna la ilaha illallah, hakikatnya dengan penjelasan yang sangat terang sekali, menerangkan segala isi, kandungan dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka Syekh di sini ingatkan supaya kita berpegang dengan pokok agama ini. Iya, seluruh dari syahadat ini, awalnya dan akhirnya, dasar dan pondasinya, konsekuensi yang ada di dalamnya. Sebab ini yang dijaga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dan umat Islam yang dipaksa oleh orang-orang kafir untuk keluar dari agamanya, tapi mereka tetap mempertahankan syahadatnya. Iya. Karena itu hendaknya kita menjaga hal ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa'rifu ma'naha. Ketahuilah maknanya. Yang maknanya telah diterangkan. Cuma Syekh di sini nasihatkan supaya merenungi ya, hal ini. Ketahuilah maknanya. Nah, wa ahibbu ahlaha wa ja'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idina. Nah, kata beliau, dan cintailah pengikutnya, pengikut la ilaha illallah. Waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idin. Dan jadikanlah mereka saudara-saudara kalian walaupun mereka itu jauh. Ya, inilah kaum muslimin ya. Orang-orang yang bertauhid. Umat Islam itu adalah bersaudara. Walaupun dari sisi tempat tinggal mungkin dia jauh, dari sisi keturunan dan nasab mungkin tidak ada hubungan keturunan atau nasab. Ya. Tapi seorang muslim diikat dengan ikatan persaudaraan keislaman. Seorang mukmin diikat dengan
keimanan yang membuatnya bersaudara. Allah berfirman, innamal muslimuna atau innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, orang-orang yang bersaudara. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya, ya, tidak mengkhianatinya, dan juga tidak menyerahkannya kepada musuhnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Sebagaimana dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadits An-Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal hummah." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta mencintai, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh mengeluh, maka dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya dengan tidak bisa tidur atau dengan rasa panas di bagian tubuh yang lainnya. Iya. Maka seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya, walaupun mereka jauh. Nah, dan inilah pertalian keislaman. Dan ini konsekuensi dari syahadat. Sebab orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia cinta kepada kandungan la ilaha illallah. Iya, dia cinta hanya Allah yang diibadahi. Dia cinta untuk berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan dia cinta kepada orang-orang yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau, waqfuru bit-tawaghit wa aduhum wa baghiduhum wa baghidu man ahabbahum wa awjadala anhum aw lam yukaffirhum aw qala ma alayya minhum aw qala ma kallafani Allah bihim. Ya, kemudian kata beliau, ingkarilah tagut. Kafirlah kalian kepada tagut. Ya, seluruh tagut yang diibadahi selain daripada Allah kita wajib kafir kepadanya. Wa'aduhum, dan musuhilah mereka. Iya. Wa baghidu man ahabbahum, dan bencilah siapa saja yang mencintai mereka. Ya, sebab kecintaan terhadap orang-orang kafir kepada kaum musyrikin ini menunjukkan loyalitas kepada mereka. Iya. Dan insyaallah ta'ala akan datang nanti di pembahasan buku akidah yang lain bahwa kecintaan kepada orang kafir dua jenis. Ada kecintaan kepada orang kafir yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini kalau kecintaannya dia lebih cinta kepada kekafiran daripada keislaman, atau dia cinta kekafiran lebih unggul daripada keislaman, maka ini hal yang mengafirkannya, mengeluarkannya dari keislaman. Ya, yang kedua dari loyalitas kecintaan kepada orang kafir itu adalah kecintaan yang karena masalah dunia saja. Ya, maka hal ini tidak mengeluarkannya dari keislaman. Ya, dihitung sebagai dosa besar. Dan insyaallah ta'ala akan datang rinciannya di pembahasan yang lain. Wa baghidu man ahabbahum, bencilah siapa saja yang mencintai mereka. Au jadala anhum, atau mendebat membela mereka. Iya. Sebab tidak ada yang membela orang-orang yang kafir kecuali orang yang mendukung mereka. Aw lam yukaffirhum, dan bencilah siapa yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab orang-orang kafir dipastikan kekafirannya di dalam Al-Quran.
dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kekafiran dipastikan kekafirannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ya kita wajib untuk membenci mereka. Aqala ma alayya minhum. Atau orang yang berkata, ya, atau orang yang berkata, saya tidak ada urusan dengan mereka. Ini ada sebagian orang, oh, itu urusan mereka, itu agama mereka, saya tidak ada urusan sama mereka. Nah, ini ucapan sebagian orang. Atau qala ma kallafani Allahu bihim. Atau dia berkata, ya, Allah tidak membebani saya untuk membenci mereka. Nah, untuk dua ucapan yang terakhir ini, Syekh rahimahullahu taala membantahnya di sini. Kata beliau, faqad kadzaba hadza 'ala Allah waftara. Kata beliau, sungguh orang ini telah berdusta dan mengada-ada atas nama Allah. Bal kallafahumullahu bihim wa farada 'alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum. Bahkan Allah membebani dia untuk membenci mereka dan mewajibkan dia untuk kafir terhadap mereka serta berlepas diri dari mereka. Walau kanu ikhwanahu wa auladah, walaupun mereka itu adalah saudara-saudaranya dan anak-anaknya. Ya, sebab orang yang beriman ya, tidak akan diketemukan mereka memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun ayah-ayahnya, anak-anaknya, istri-istrinya, saudara-saudaranya, ya, karib kerabatnya yang terdekat sekalipun. Ya, apabila telah diketahui kekafirannya, maka seorang Muslim yang mengenal tauhid, ya, tidak memberikan loyalitas kepadanya. Nah, baik, ini pokok dari syahadat la ilaha illallah, dan itu maknanya. Dan saya kemarin ingatkan ya, bahwa di masa ini sejumlah dari kaum munafikin, ya, saya katakan kaum munafikin yang menyerukan persamaan agama, yang mengatakan agama itu sama, membikin lembaga-lembaga, ya, yang menyerukan persamaan agama. Kadang mereka memasukkan satu syubhat di sini. Ya, masalah kehidupan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir dalam sebuah negeri. Ya. Katanya kalau kafir ini harus kita kafirkan, kita benci, kita musuhi. Ya. Ini adalah pemahaman ekstrim. Dan ini akan membawa orang-orang untuk membunuh orang kafir sembarangan. Ya. Dan tidak akan menciptakan kerukunan dalam kehidupan bersama. Dan ini ucapan kaum munafikin, musuh-musuh Allah. Orang-orang yang tidak paham agama. Kalaupun paham, sengaja dia bawakan hal yang dengannya membuat kaum muslimin rancu dalam memahami agamanya. Harus dibedakan antara makna syahadat la ilaha illallah dan pokok dasar keislaman. Benci kepada kekafiran, berlepas diri kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Benci kepada orang yang cinta kepada orang kafir. Berlepas diri dari orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Ini bagian dari agama dan tidak syah keislaman seseorang. Kecuali dengan hal ini. Adapun hidup dalam sebuah masyarakat bersama orang-orang kafir, dalam sebuah ikatan kenegaraan, ini diatur di dalam Islam. Dan itu bukan di dalam garis loyalitas. Iya. Itu bukan di dalam garis loyalitas. Tapi itu adalah hal yang diatur di dalam agama. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, ya, dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama. Tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Umat Islam diperintah untuk berlaku adil terhadap siapapun, terhadap musuh sekalipun. Iya.
Allah berfirman, wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berucap, maka berucaplah dengan keadilan. Dan Allah berfirman, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan jangan sekali-sekali kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sungguhnya keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Iya. Demikian pula boleh berbuat baik. Dia sebagai tetangga, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tetangganya. Karena itu tetangga, kalau dia kerabat dan muslim, dia punya 3 hak. Ada haknya sebagai tetangga, ada haknya sebagai kerabat, dan ada haknya sebagai seorang muslim. Kalau tetangga kita adalah seorang muslim, iya, bukan kerabat, maka dia punya 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Kalau dia kafir bukan kerabat, maka dia punya hak sebagai tetangga. Hak sebagai tetangga. Dan ini diatur di dalam agama kita. Dan itu perbuatan baik, bukan loyalitas. Bukan kecintaan. Jelas ya? Jadi dibedakan antara membenci kekafiran, berlepas diri dari orang-orang kafir, ya, dengan perbuatan melampaui batas. Ini 2 hal yang berbeda. Dan di agama kita dibedakan akan hal tersebut. Ya, karena itu jangan terpengaruh ya dengan kalimat-kalimat itu. Oh, kalau kalian bahasakan tauhid la ilaha illallah seperti ini, itu artinya kalian tidak ada toleransi terhadap manusia. Itu artinya umat Islam terlalu seram, ya, berlumur darah dan selainnya ya dari kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh siapa? Oleh kaum munafikin, orang-orang kafir dan kaum munafikin yang mengucapkannya di masa ini. Nah, dan banyak dari orang-orang yang seperti ini modelnya. Kadang berpakaian seperti kaum muslimin. Kadang sebagiannya khutbah di mimbar-mimbar. Ya, tapi munafik. Belajarnya saja di negeri kafir. Ya. Kalau berbicara, bukannya mendukung umat Islam. Malah mencela kaum muslimin. Ya. Merubah kandungan dari ayat-ayat. Mempelintir ayat-ayat Al-Quran. Membuat kesamaran di dalam keagamaan mereka. Maka hendaknya diwaspadai. Orang-orang yang seperti ini harus dimaklumi ya bahwa kaum munafikin ini bahaya yang sangat besar. Ya, di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5 ayat berkaitan dengan sifat orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan 2 ayat sifat orang-orang kafir. Setelah itu disebutkan belasan ayat tentang sifat kaum munafikin. Ya, kaum munafikin dirinci dalam ayat lebih banyak. Lebih banyak dari merinci sifat mukminin dan sifat orang-orang kafir. Kalau kafir jelas kafirnya. Tapi kaum munafikin ini ya berlaga sebagai kawan, berlaga sebagai saudara, tapi musuh di dalam selimut. Ya menikam kaum muslimin. Karena itu memperingatkan akan bahaya mereka adalah hal yang sangat penting sekali. Ya. Hal yang sangat penting. Kalau ahlul ilm, orang-orang yang berilmu diam akan hal ini, ya umat Islam diam terhadap kaum munafikin ini, maka mereka akan menyebarkan kerusakannya di tengah manusia. Nah, jadi Syekh di sini menjelaskan ya bahwa mereka ini telah berdusta, mengada-ada atas nama Allah. Nah, bal kallafahumullahu bihim, bahkan Allah telah membebani mereka ya untuk membenci orang-orang kafir itu. Wa farada alaihil kufra bihim, dan Allah mewajibkan mereka untuk kafir terhadap orang-orang kafir tersebut. Wal bara'ata minhum, Allah wajibkan mereka untuk berlepas diri dari mereka. Walau kanu ikhwanahu, walaupun mereka itu saudara-saudaranya, wa auladahu, dan anak-anaknya sendiri. Ya, saudara maupun anak-anak sendiri. Dia kafir, maka hukum terkait dengan syahadat keislaman seorang hamba ada konsekuensinya dan ketentuannya tadi. Dan itulah keislaman. Itulah keislaman. Dan di sinilah dilihat sejauh mana seorang hamba itu memahami makna la ilaha illallah. Kalau dia tidak berada di atas prinsip ini, berarti masih kurang dia memahami kalimat la ilaha illallah. Dia belum masuk ke dalam Islam yang sebenarnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, Allah tamassaku bi asli dinikum la'allakum talqawna rabbakum la tusyrikuna bihi syai'a. Ya. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Kata beliau, ingatlah kepada Allah. Ya, ingatlah kepada Allah, berpeganglah kepada pokok agama kalian, kepada syahadat la ilaha illallah itu tadi. Nah, supaya kalian menghadap kepada Rabb kalian
tidak berbuat kesyirikan ya terhadapnya dengan suatu apapun. Ini maksud ya, kenapa beliau nasihatkan supaya berpegang dengan pokok agama, berpegang dengan syahadat la ilaha illallah, agar supaya seorang hamba itu dia hidup di atas keislaman dan wafat di atas keislaman. Ya. Dan wafat di atas keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali kalian sebagai seorang muslim. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwa siapa yang meninggal ya dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas hal tersebut, maka dia masuk di dalam surga. Dan ini apabila dijaga oleh seorang hamba, inilah yang menjadi pokok keselamatannya. Karena itu penulis tutup ucapan beliau di sini, kata beliau, Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang muslim, berislam, dan ikutkanlah kami kepada orang-orang salih yang telah berlalu. Dan ini potongan doa dipetik dari doa Nabi Yusuf alaihi salam. Ya tawaffana muslimin, tawaffani muslima walhiqni bis salihin. Nah, baik. Dan ini adalah doa yang agung, seorang hamba hendaknya selalu memohon dengan doa tersebut. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini adalah khatimah, penutup. Baik, kalian dulu. Baik. Kemudian penulis rahimahullah menutup pembahasan beliau dengan menjelaskan perbedaan antara kaum musyrikin masa kini dengan kaum musyrikin di masa dahulu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau menerangkan bahwa kesyirikan di masa sekarang, di masa orang-orang belakangan, itu lebih dahsyat daripada kesyirikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dengan ini pembahasan penutup beliau, kaitannya dengan pembahasan makna la ilaha illallah sangat penting. Kaitannya dengan pembahasan la ilaha illallah sangat erat. Iya. Baik. Yang sudah berlalu bahwa penulis rahimahullahu taala menerangkan makna la ilaha illallah. Bahwa makna la ilaha illallah ini diketahui oleh kaum musyrikin. Karena itu Nabi mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Beliau hanya berkata, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Beliau tidak tafsirkan makna la ilaha illallah begini, konsekuensinya begini. Sebab ini sudah dimaklumi oleh apa? Oleh orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab. Apa makna dari apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena itu jawaban kaum musyrikin terhadap seruan Nabi disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Jadi mereka paham bahwa makna la ilaha illallah itu artinya ibadah hanya kepada ilah yang satu. Sembahan yang satu saja. Yang diibadahi hanyalah Allah. Dan kewajibannya mereka harus meninggalkan segala sembahan mereka. Ya, harus kafir terhadap segala kesyirikan mereka. Itu konsekuensinya. Tapi mereka menolak kandungan tersebut. Iya. Yastakbirun. Dan mereka berkata, "Ainna latariku alihatina li syairin majnun?" Apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena ucapan seorang yang gila? Ya, dianggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gila. Jadi mereka sangat paham makna la ilaha illallah. Dan ini sudah berlalu ya penjelasannya. Sudah kita terangkan. Dan ini perbedaan yang pertama antara kaum musyrikin masa dahulu dengan kaum musyrikin masa sekarang. Ya, kalau sekarang coba tanya apa arti la ilaha illallah?
Oh, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Pada umumnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Iya. Jelas ya? Dan ini berbeda dengan kaum musyrikin di masa dahulu. Mereka paham makna la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah artinya, maknanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kaitannya dengan masalah ibadah. Bukan kaitannya dengan masalah penciptaan, ya, pengaturan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ya. Sebab seluruh hal itu diyakini oleh kaum musyrikin di masa Rasulullah SAW. Mereka meyakini bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, dan seterusnya dari makna rububiyah. Ya. Jelas ya? Jadi ini perbedaan yang pertama sudah tampak di pembahasan yang telah lalu. Jadi kaum musyrikin di masa sekarang, ya, mereka lebih buruk lagi kesyirikannya. Kenapa? Sebab mereka, ya, selain sudah berbuat kesyirikan, mereka juga tidak paham makna la ilaha illallah. Berbeda dengan kaum musyrikin di masa dahulu. Mereka paham makna la ilaha illallah. Karena itu mereka tidak menerimanya, menentangnya. Iya. Baik. Ini perbedaan yang pertama. Dan perbedaan yang kedua, ini akan diterangkan oleh Syekh di sini. Kata beliau, wal nakhtimil kalam bi ayatin dzakarahallahu fi kitabih. Kata beliau, mari kita menutup pembahasan ini, kita menutup pembicaraan ini, ya, maksudnya menutup tulisan ini dengan menyebutkan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Ya. Jadi beliau ingin menyebutkan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tabayyana laka, apabila engkau mendengarkan ayat ini, ya, maka akan tampak jelas bagi engkau anna kufral musyrikin min ahli zamanina a'zamu min kufril ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tampak dengan sangat jelas bagi engkau bahwa kekafiran kaum musyrikin dari penduduk zaman kita adalah lebih besar dari kekafiran orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini ayat, siapa yang membacanya, memahaminya, kemudian melihat kondisi kaum musyrikin di masa sekarang, akan keluar darinya kaidah bahwa kekafiran kaum musyrikin di masa sekarang itu lebih besar daripada kekafiran kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." Ini ayat di surah Al-Isra. Ya. Kelanjutan ayatnya, "Falamma najjakum ilal barri a'rabtum wa kana al-insanu kafura." Wa idza massakumud durru fil bahri, apabila kalian ditimpa oleh bahaya di tengah lautan. Dhalla man tad'una illa iyyah. Niscaya hilanglah sembahan apapun yang kalian sembah kecuali Allah. Ini ayat, ya, khitab kepada kaum musyrikin. Kalian kaum musyrikin, kalau kalian berada di tengah lautan, kemudian kalian tertimpa bahaya. Dimaklumi ya, bahaya di lautan. Mungkin datang badai, ombak yang sangat besar. Ya. Apa yang mereka lakukan? Kan harus memohon perlindungan, pertolongan. Ya. Kepada siapa mereka memohon? Apakah disebut Lata, Uzza, Manat? Apakah dia berdoa kepada sembahan-sembahan mereka? Jawabannya tidak. Iya. Hilang semua yang mereka ibadahi. Hilang semua sembahan mereka. Mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Jelas ya? Jadi kaum musyrikin di masa dahulu. Jadi kalau mereka di tengah bahaya, mereka malah bertauhid, ikhlas, berdoanya hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Iya.
Ini kaum musyrikin di masa dahulu. Falamma najjakum ilal barri a'rabtum. Begitu ya Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling, kembali berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian Allah tegaskan, wa kanal insanu kafura. Dan manusia itu banyak berbuat kekafiran. Sebab ini kekafiran yang jelas. Di tengah kesulitan, ikhlas. Doa hanya kepada Allah. Dia tinggalkan semua sembahannya. Begitu Allah selamatkan dia, dikabulkan doanya. Ya. Kembali ke daratan. Ia serta-merta mengulangi kesyirikannya. Maka ini kekafiran yang jelas. Tapi kaum musyrikin di masa sekarang perhatikan. Ya. Keadaan mereka lebih dahsyat dari kaum musyrikin di masa dahulu. Kaum musyrikin masa dahulu berbuat kesyirikannya di masa lapang saja. Di masa senang saja. Tapi di masa mereka sempit, di masa mereka susah, hanya berdoa kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang beribadah kepada sembahan-sembahannya, berbuat kesyirikan di masa lapang dan di masa susah. Bahkan kadang di masa susah lebih banyak lagi syiriknya. Hah? Kalau ada anaknya tidak lulus datang ke kuburan. Ya. Kena musibah. Ya. Kena musibah bikin sesajian. Hah? Ya. Sempit rezekinya datang ke kuburan, memohon kepada penghuni kubur. Perhatikan. Baru saja gunung meletus, ya. Rame-rame bikin sesajian. Ya, melempar. Ya, ada yang menyembelih kerbau di Tugu lah. Ya. Ada yang menyembelih kemudian dilempar ke Merapi lah. Baru saja tsunami berlalu, besoknya sudah lempar sajian ke laut. Perhatikan ya. Bagaimana kaum musyrikin di masa sekarang ini. Iya. Syiriknya lebih parah dari kaum musyrikin di masa dahulu. Kaum musyrikin di masa dahulu kalau kena musibah, sudah. Mereka hanya ingat Allah saja. Tidak ada dia ingat sembahan-sembahan lainnya. Tapi ini, kalau kena musibah, na'udzubillah. Ya. Malah Allah yang dia lupakan. Dia hanya ingat apa? Ya. Kesyirikan-kesyirikannya. Nah. Dan ini hal yang luar biasa. Menakjubkan sekali. Ya. Dulu di musim haji. Tahun 98. Ya. Waktu itu. Di atas bus. Ya, karena Syekh hajinya dari Yaman. Ya, orang Indonesia maka diikutkan ke bus jemaah haji Indonesia. Maka saya satu bus dengan jemaah haji Indonesia. Di tengah jalan busnya mogok. Ya memang dari keluar bandara busnya sudah kentut-kentut. Ya, kelihatan ini sebentar lagi akan ada masalah bus ini. Dan subhanallah di tengah jalan mogok busnya. Ya, berhenti busnya. Berhenti. Turun jemaah haji ya. Yang menunggu bus datang sebagai gantinya. Ada anak muda, ya pakaiannya bagus, pakaian sorban. Ya. Saya lihat mulutnya komat kamit. Ini baca apa anak muda ini? Ya. Komat kamit. Itu saya dekati, ternyata yang dia baca, wahai Habib Fulan, wahai Habib Fulan. Habibnya dia panggil. Na'udzubillah. Perhatikan ya. Dari kaum musyrikin, keadaan kesyirikan apa? Iya. Orang-orang yang berbuat kesyirikan di masa sekarang. Iya. Nah. Dan ini kalau kita mau cerita yang seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Karena itu, apa yang diterangkan oleh Syekh di sini adalah kaidah. Ya. Dan ini akan memberikan kepada kita makna nikmatnya seorang hamba itu mempelajari tauhid. Nikmat sekali seorang mengerti kalimat la ilaha illallah. Dia paham maknanya, menjalankan konsekuensinya. Barulah dia hidup dengan hidup yang bahagia, kehidupan yang sejati. Ya.
Beda dengan orang-orang ini. Ada masalah, ya, meminta kepada makhluk. Makhluk sendiri ini yang dia minta, belum tentu dia sendiri selamat dari siksaan Allah. Siapa yang menjaminnya masuk surga? Ya. Jangankan nama orang-orang salih, kepada Nabi dan Rasul pun kita dilarang beribadah. Dan itu adalah kesyirikan. Dihitung kekafiran keluar dari Islam. Apalagi beribadah kepada makhluk yang banyak berbuat dosa, tidak jelas siapa orangnya. Ya. Nah, karena itu hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tauhid, mengenal tauhid dan mengenal makna dari la ilaha illallah. Kata Syekh setelah membawakan ayat ini, kata beliau, faqad dzakara Allah taala anil kuffar annahum idza massahumud durru tarakus sadati wal masyayikh فلا يدعونهم ولا يستغيثون بهم بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به ويوحدونه فإذا جاء الرخاء أشركوا. Ya, Allah telah menyebutkan dari orang-orang kafir bahwa apabila ditimpa oleh bahaya, mereka meninggalkan sayyid-sayyid mereka. Mereka meninggalkan syekh-syekh mereka. Ya. Ini banyak penamaannya ya. Kalau kita ada yang menyebutnya kiai-kiai. Ya, ada yang menyebutnya habib-habib. Fala yad'unahum. Kaum musyrikin tidak berdoa. Tidak pula memohon kepada sayyid dan syekh-syekh tersebut. Ya. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarikalah. Tetapi mereka justru ikhlas kepada Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Wa yastaghithuna bihi wa yuwahhidunahu. Dan mereka memohon perlindungan hanya kepada Allah. Dan mereka mentauhidkan Allah. Fa idza jaa ar-raja asyraku. Akan tetapi, ya, bila kelapangan telah datang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Nah, ini kaum musyrikin ya. Berbeda dengan kaum musyrikin di masa kita ini. Baik, ini perbedaan yang kedua. Ya, sudah dua perbedaan ya. Satu perbedaan di dalam memahami apa? Makna la ilaha illallah. Ternyata kaum musyrikin di masa dahulu mereka paham makna la ilaha illallah. Ya. Tapi mereka tidak masuk ke dalam Islam, membangkang dan menolak. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang, ya, mereka sudah berbuat kesyirikan, tidak paham lagi makna la ilaha illallah. Perbedaan yang kedua, kaum musyrikin di masa dahulu, kesyirikannya itu di masa lapang saya. Di masa lapang. Di masa senang. Ya. Adapun di masa susah, mereka beribadah hanya kepada Allah. Berbeda dengan kaum musyrikin di masa sekarang. Ya. Justru kadang di masa susah, ya, mereka lebih banyak berbuat kesyirikan. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga. Kata Syekh rahimahullah. Wa anta taral musyrikin min ahli zamanina. Wa la'alla ba'duhum yadda'i annahum min ahli al-ilm. Wa fihi zuhdun. Wa jitihadun. Wa ibadah. Wa idha massakum ad-dur. Yastaghithu bigairillah. Mithlu ma'rufin. Wa abdil qadir. Al-jailani. Ya. Kata beliau, sementara itu, engkau melihat bahwa kaum musyrikin di masa kita ini, barangkali sebagian mereka mengaku berilmu, memiliki zuhud, kesungguhan dan ibadah. Ini kadang kita ketemukan ya. Sebagian dari kaum musyrikin di masa sekarang, ya, dia menganggap dirinya orang yang berilmu, orang yang paham agama. Ya. Dan kadang musibah sebagian orang. Ya. Berbuat kesyirikan, tapi apa? Dia menampilkan diri sebagai orang yang berilmu. Baca Sahih Bukhari. Walaupun baca Sahih Bukhari, tapi ya, di dalam mengajarkannya, penyimpangannya juga tampak. Ya, ini kadang untuk penampilan saja ya. Oh, Masya Allah, bisa baca Sahih Bukhari. Demikian. Wa fihi zuhdun. Padanya ada zuhud. Wajitihad.
Ada kesungguhan, wa ibadah, dia memiliki ibadah. Kadang kita lihat, rajin ke masjid, banyak ibadah sunnahnya, banyak puasanya. Ya. Jelas ya? Wa idza massahumud dur, akan tetapi apabila ditimpa oleh bahaya, ya. Yastaghitsu bi ghairillah. Mereka memohon kepada selain Allah. Mithlu ma'ruf. Seperti mereka memohon kepada si ma'ruf. Ini ya sebuah nama ya. Adalah sebuah nama. Ya. Ma'ruf ini adalah Ma'ruf Al-Karhi. Ini salah seorang yang diibadahi kuburnya di Irak. Ini Ma'ruf. Wa Abdul Qadir Al-Jailani. Ini juga Abdul Qadir Jailani ya. Ya. Yang sebagian orang sufi sekarang ini punya tarekat disebut dengan nama tarekat Al-Qadiriyah. Nisbat kepada siapa? Abdul Qadir Jailani. Karena Abdul Qadir Al-Jailani di masa hidupnya seorang imam. Ya. Pemuka agama yang zuhud, orang yang salih. Begitu beliau meninggal, banyak orang yang berlebihan padanya. Dan Abdul Qadir Al-Jailani sendiri adalah seorang dari ahli sunnah. Ya. Menentang kesyirikan. Tapi pengikutnya, orang-orang yang berbuat kesyirikan, ini memanfaatkan nama beliau. Nah, jelas ya? Jadi kalau Abdul Qadir Jailani sendiri, beliau ma'ruf. Dikenal sebagai orang yang berilmu, seorang yang salih, seorang istiqamah, imam dari imam Hanabilah. Iya. Ada satu buku khusus ditulis pembahasan risalah doktor ya tentang akidah Abdul Qadir Jailani, dan tampak sekali bahwa ya beliau berada di atas akidah as-salaf. Walaupun ada sebagian masail yang dikritik, tapi secara umum beliau berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi ini Abdul Qadir Al-Jailani. Jelas ya? Baik. Jadi mereka beribadah ke kuburan Abdul Qadir. Dan ini jangankan Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Syekh di sini berkata wa ajalli min haula, bahkan mereka kadang beribadah kepada orang-orang yang lebih mulia daripada itu. Iya. Lebih mulia daripada itu, seperti Zaid ibn Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab ini adalah saudara siapa? Saudara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Zaid bin Khattab ini beliau terbunuh di Yamamah dan beliau dikubur di Yamamah tersebut. Setelah itu orang-orang ketika terjadi kesyirikan, ya, kuburan Zaid bin Al-Khattab ini dibangunkan kubah di atasnya dan dilakukanlah berbagai praktik kesyirikan padanya. Namun di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, dan beliau didukung oleh pemerintah waktu itu, Syekh Muhammad Muhammad bin Saud, kuburan ini diratakan, kubahnya diratakan, dan hingga hari ini alhamdulillah kuburannya tidak lagi diperlakukan seperti masa dahulu, sebab kubahnya sudah hilang. Jelas ya? Jadi ada yang menyembah, ya, bahkan sahabat, kuburan sahabat, wa Zubair, dengan pula Zubair bin Al-Awwam, wa ajal min dzalika mislu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, banyak dari kaum muslimin yang beribadat di mana? Di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini termasuk musibah yang kita lihat di masa sekarang ini. Ya. Banyak dari kaum muslimin yang berangkat pergi haji, pergi umroh, ya, sudah mengeluarkan biaya yang sedemikian banyak. Sampai di sana, malah dia membatalkan ibadah hajinya dengan berdoa kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kesyirikan yang dicela oleh Nabi. Ya. Rasulullah bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid, tempat yang diibadahi. Iya. Karena itu hati-hati. Iya. Dari perbuatan kesyirikan. Ya. Bagi siapa yang datang ke Madinah, ke kota Madinah, dia datang ke sana bukan untuk kuburan Nabi,
Tapi datang ke Madinah untuk Masjid Nabawi. Ya. Tidak ada di dalam syariat Islam melakukan perjalanan untuk mendatangi kuburan. Jangankan kuburan, masjid saya, kita tidak boleh melakukan perjalanan ibadah untuk mendatangi masjid manapun kecuali 3 masjid saya. Karena itu Rasulullah bersabda, La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh dilakukan perjalanan ibadah kecuali pada 3 masjid saja. Ya. Kata Nabi, Masjidil Haram, wa masjidi hada, wa masjidil Aqsa. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah apa? Masjidil Aqsa. Ini 3 tempat saja. Karena itu siapa yang ke kota Madinah, dia datang ke sana dengan tujuan apa? Berziarah ke Masjid Nabawi. Hanya saja kalau dia sudah sampai di Masjid Nabawi, ya, ada namanya menggunakan kesempatan. Jadi mumpung sudah ada di Madinah, tidak apa-apa dia berziarah ke kuburan Nabi. Tapi bukan untuk berdoa kepada Nabi. Untuk apa? Untuk memberi salam. Dia berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan sekalian dia beri salam untuk Abu Bakar dan Umar. Itu saja. Dan ini disyariatkan. Jelas ya? Demikian pula ketika berada di Madinah. Karena sudah berada di Madinah, dia boleh berziarah ke Masjid Quba. Ya, karena siapa yang sholat di Masjid Quba itu senilai dengan pahala umrah. Ya, dan dia boleh ke pekuburan baki syuhada Uhud. Ya, sebab 2 hal ini, ya, mendatanginya, berziarah, sebagaimana umumnya berziarah ke kuburan mengingatkan ke akhirat. Ya, ini tempat 2 hal yang disyariatkan. Ini saja. Jadi Madinah itu, ya, ketika seorang datang asalnya ke kota Madinah, apa ke Masjid Nabawi, dan kalau dia sudah sampai di kota Madinah, ya, ada 4 tempat lain yang boleh diziarahi. Jadi semuanya hanya 5 saja. Ya, adapun menziarahi, ya, masjid-masjid lain, sekarang banyak istilah ya, aktivitas orang yang naik haji atau umrah, ada yang mendatangi Masjid Qiblatain, yang dulu disebut dengan nama Masjid Bani Salimah. Ini juga tidak ada pensyariatan khusus untuk itu. Ada lagi disebut Masjid Sab'al Masajid. Ini juga tidak ada. Ya, syariat khusus untuk hal tersebut. Baik. Jadi ini penjelasan bagaimana, ya, keadaan. Sini Syekh rahimahullah menerangkan bagaimana keadaan kaum musyrikin, ya, di masa sekarang ini. Jadi kaum musyrikin di masa sekarang ini, kalau mereka tertimpa bahaya, malah beribadahnya kemana? Iya. Malah beribadahnya kepada selain Allah. Kalau kaum musyrikin masa dahulu tertimpa bahaya, ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah saja. Ya, Fallahul musta'an. Kemudian Syekh terangkan perbedaan yang ketiga antara kaum musyrikin masa sekarang dengan kaum musyrikin masa dahulu. Kata beliau, wa'a'abamu min dzalika wa'a'abam. Kata beliau, dan hal yang lebih besar lagi. Ya, bahkan lebih besar dari itu. Annahum yastaghithuna bit-tawaghit wal kafaratil maradah. Bahkan mereka itu memohon perlindungan kepada tagut-tagut, kepada orang-orang kafir yang durjana, mithlu Syamsan wa Idris wa Yusuf wa amsalihim, seperti Syamsan. Syamsan ini sebuah nama ya. Ya. Nama orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Tawagid yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Demikian pula Idris, Yusuf. Ini bukan Nabi Idris ya, bukan Nabi Yusuf, tapi ini dua nama dari kuburan-kuburan yang diibadahi di mana? Di masa Syekh waktu itu. Jadi ada orang-orang seperti ini. Ya, orang-orang ini yang disebut oleh Syekh di sini, ini orang dikenal dengan kebejatan, dikenal dengan kekufuran, ya, tawagid, ya. Bersama dengan itu diibadahi. Nah, bahkan di antara kuburan-kuburan yang populer sekarang ini, ya, bukan lagi tingkat nasional dia ya, tingkat internasional dikenal kuburannya. Ya. Penghuni kubur yang didatangi ini, di masa hidupnya dikenal sebagai seorang yang fasik, yang fajir. Di masa hidupnya. Tapi bersamaan dengan itu,
Kuburannya dijadikan sebagai tempat ziarah, tempat bertawaf, tempat minta doa. Nas'alullah al-afiyah. Iya. Ada sebagian kubur-kubur besar didatangi, diziarahi, diibadahi, tidak diketahui siapa penghuni kubur ini. Dari mana asal muasalnya? Tidak diketahui. Ya, jelas ya. Dan ini sangat menyolok sekali perbedaan kaum musyrikin di masa sekarang dengan kaum musyrikin di masa dahulu. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, mereka berbuat kesyirikan terhadap hal yang jelas. Ya. Mereka berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, ya kan? Mereka berdoa kepada orang-orang salih mereka, ya. Lat, Uzza, Manat. Ya. Kemudian mereka berdoa kepada pepohonan, bebatuan. Ya. Ini kaum musyrikin masa dahulu. Tapi kaum musyrikin masa sekarang, mereka datangi kuburan orang-orang yang jelas mereka kenal fasik, ya. Kenal dengan kefajiran akhlak, ya. Bahkan dari orang-orang yang kadang yang sudah ma'ruf di tengah mereka dengan berbagai kemaksiatan. Kalau ditanya, loh kok walinya berbuat kemaksiatan? Itulah dia. Karena dia adalah wali Allah, sudah gugur dosa. Makanya dia boleh apa? Boleh berbuat apa saja. Ya, jadi kalau walinya, habibnya ada di diskotik, nggak ada masalah. Ya. Oh, dia kan keturunan Nabi, sudah bebas dari neraka. Hah? Itu didoktrinkan pada sebagian orang. Naudzubillah. Iya. Karena itu bentuk-bentuk dari kesyirikan di masa sekarang ini. Ini adalah hal yang apa? Hal yang lebih parah dari kesyirikan kaum musyrikin di masa yang telah berlalu, di masa dahulu. Baik. Iya. Jadi ini tiga hal ya. Jadi ini tiga hal. Iya. Tiga perbedaan antara kaum musyrikin di masa sekarang dengan kaum musyrikin di mana? Di masa dahulu. Perbedaan pertama tadi apa? Dalam memahami mana? La ilaha illallah. Kaum musyrikin di masa dahulu mereka paham mana la ilaha illallah. Kalau kaum musyrikin masa sekarang, ini menunjukkan mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Terus yang kedua, perbedaan yang kedua. Apa tadi perbedaan yang kedua? Kaum musyrikin di masa dahulu, mereka apa? Syiriknya kapan? Syiriknya di masa lapang saja. Adapun di masa susah, mereka hanya beribadah kepada Allah. Tapi kaum musyrikin di masa sekarang, kesyirikannya di masa lapang maupun di masa apa? Susah. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kaum musyrikin di masa dahulu mereka beribadah kepada orang-orang yang salih. Kalau di masa sekarang, ya, malah banyak dari yang mereka ibadahi, bahkan kadang dari yang mereka ibadahi orang-orang yang fajir, orang-orang yang apa? Fasik. Ini perbedaan yang ketiga. Ada perbedaan yang keempat. Iya. Perbedaan yang keempat, ya, dan ini juga diisyaratkan sebenarnya oleh Syekh rahimahullah. Baik. Perbedaan yang keempat, kaum musyrikin di masa dahulu, syirik mereka itu di dalam masalah uluhiyah. Di masalah ibadah, kesyirikan mereka. Ya. Tidak ada atau tidak diketemukan, bukan tidak diketemukan, ya. Suatu hal yang merupakan mendominasi mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya, mereka mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Walaupun di masa dahulu ada dahriyun ya, orang-orang yang mengatakan mereka ada begitu saja. Ya, ada oleh masa dan akan hilang bersama masa. Ada sebagian dari mereka dahulu. Ya. Tapi kebanyakannya mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Kalau di masa sekarang, kaum musyrikin di masa sekarang, kesyirikannya bukan dalam masalah ibadah saja. Juga di dalam masalah apa? Iya, di dalam masalah rububiyah. Dan ini kalau dikumpul kisah-kisah mereka, naudzubillah. Iya, saya baca di dalam sebagian buku sufi, atau saya baca di sebagian karya ulama kita, yang menukil dari buku sufi. Dan di buku sufi ini disebutkan dari karamah walinya. Ya, wali yang sudah meninggal ini, ada seorang perempuan yang
Anaknya baru saja meninggal. Dia datang ke kuburan wali tersebut. Berdoa kepada Allah. Agar supaya apa? Dihidupkan kembali anaknya. Maka disebutkan di dalam buku itu, si perempuan tersebut kembali dari kubur dan dia sudah membawa anaknya. Ya, jadi anaknya bisa hidup lagi. Dihidupkan oleh siapa? Dihidupkan oleh walinya. Dan ini tidak ada sejarahnya di kaum musyrikin dahulu ada yang seperti ini. Kalau mereka berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada kuburan orang salih, kepada patung orang salih, itu sebabnya karena mereka ini orang salih. Mereka dekat kepada Allah, bisa menyambung kita kepada Allah, dijadikan sebagai perantara. Kalau ini mereka tidak. Mereka datang ke penghuni kubur, bukannya minta kepada Allah dengan perantara penghuni kubur, tapi apa? Langsung meminta kepada penghuni kubur. Ini lebih parah atau tidak? Ini jelas kesyirikannya lebih parah. Kekafirannya lebih dahsyat. Yang kelima. Ya. Kaum musyrikin di masa dahulu. Ya. Mereka tidak dikenal ada penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat. Kecuali pada satu nama Ar-Rahman. Mereka ingkari nama Ar-Rahman. Tapi kaum musyrikin di masa sekarang sudah berbuat syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah. Mereka pun mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang akidahnya akidah Syariah, ada yang akidahnya akidah Mu'tazilah, ada yang akidahnya akidah Jahmiyah. Ya. Beraneka ragam pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah. Maka ini dari perbedaan-perbedaan yang membedakan antara kaum musyrikin masa sekarang dengan kaum musyrikin masa dahulu. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran akan wajibnya kita membenahi diri, membenahi keluarga, membenahi tetangga, masyarakat, dan lebih banyak menebarkan dakwah di jalan Allah, memperbaiki tauhid ini, sebab ini adalah inti keselamatan. Sudah kita terangkan di awal pembahasan keutamaan la ilaha illallah dan seluruh keutamaan itu bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memahami maknanya, dengan meyakini rukunnya, menerapkan syarat-syaratnya, mengamalkan konsekuensinya. Tanpa hal ini, apabila kalimat la ilaha illallahnya tidak syah, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari keagungan kalimat la ilaha illallah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Dan di sini Syekh sudah menutup wallahu alam. Sudah selesai pembahasan dari kitab ini. Dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji kitab Al-Usul Sittah. 6 landasan pokok dalam beragama. Mulai besok insyaallah. Bagaimana menjelaskan kepada umat bahwa kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk dalam Masjid Nabawi? Pertama yang harus dipahami, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di mana? Berada di rumahnya atau berada di masjid? Berada di rumahnya, semua orang paham ya? Berada di rumah Nabi, bukan berada di masjid. Sebab rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdekatan dengan masjid. Rumah beliau di samping kiri masjid. Nah, tapi setelah perluasan Masjid Nabawi di zaman Marwan bin Abdul Malik, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan. Jelas ya? Dan ini kesalahan dilakukan oleh sebagian orang. Dan ini tidak mempengaruhi hukum masjid. Karena Masjid Nabawi, Allah telah terangkan keutamaannya di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi-Nya telah menerangkan keutamaannya yang berlaku hingga akhir zaman. Karena itu, dia tetap disyariatkan sholat di dalamnya. Tidak ada pengaruhnya dengan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang. Jelas ya? Ini pokok pertama yang hendaknya dipahami.
Kemudian yang kedua, ya, sekarang kondisi dari kuburan itu sudah tertutup. Ya. 3 tembok yang sangat tinggi, yang dari bangunannya berpisah dengan bangunan Masjid Nabawi. Memang diitari tapi berpisah. Iya. Baik. Jadi siapa yang sholat di dalam masjid, ya, itu artinya dia sholat di masjid. Tidak ada kaitannya dengan kuburan. Tidak ada kaitannya dengan kuburan. Ya, karena itu siapa yang berdalilkan bahwasanya kuburan Nabi sekarang ada di dalam Masjid Nabawi, ini artinya dia berdalilkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya kan? Dan ini pendalilan benar atau tidak? Pendalilan sangat tidak benar. Di mana dia mau buang, ya, ayat dan hadits-hadits yang melarang menjadikan masjid sebagai apa? Sebagai tempat peribadatan kepada selain Allah. Di mana dia meletakkan hadits-hadits yang melarang menjadikan masjid sebagai kuburan? Di mana dia meletakkan hadits-hadits yang melarang, ya, untuk sholat di masjid yang ada kuburannya? Ini semuanya adalah nas-nas yang muhkam, yang sudah tetap. Ya, kaidah syariat. Dan hal yang seperti ini, ya, tidak akan berubah. Ya. Hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang, seperti yang kita terangkan tadi. Baik. Apakah doa orang tua kepada anaknya adalah doa yang makbul? Iya, ini termasuk doa yang makbul. Karena itu Nabi ingatkan ada 3 doa tidak ditolak. Salah satunya adalah da'watul walid liwaladihi. Adalah doa orang tua kepada anaknya. Dia doa baik maupun doa jelek. Ini doa orang tua dari apa? Doa yang dikabulkan untuk anaknya. Karena itu hati-hati ya. Dia bikin marah orang tuanya doakan. Ya. Untuk anaknya ini mungkin kadang yang menyebabkan si anak mendapatkan warna yang jelek di dalam kehidupannya. Bagaimana sebagian umat Islam yang sekarang ini? Mereka meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah. Apakah dihukumi kafir keluar dari Islam? Itu pembahasan yang kita jelaskan adalah hukum siapa yang berbuat kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Itu hukum umum. Adapun hukum terhadap orang per orang, ini ada pembahasan sendiri ya. Dan kita tidak bahas di sini. Sebab kadang seorang jatuh di dalam bentuk kekafiran. Kadang dia jatuh di dalam bentuk kesyirikan. Iya. Namun dia tidak dikafirkan. Karena ada hal yang menghalanginya untuk dikafirkan. Jelas ya? Karena itu saya sering mengingatkan bahwa dibedakan antara hukum umum dan hukum terhadap orang secara langsung. Iya. Yang perlu diketahui sekarang yang sudah jelas. Perbuatan apa yang dia lakukan, dia punya ilmu, dia lakukan hal tersebut. Ini adalah hal yang menjatuhkannya ke dalam kesyirikan atau kafiran. Dia tinggalkan. Iya. Adapun hukum terhadap orang per orang, ini adalah pembahasan tersendiri. Ada ketentuan di dalam. Jadi insyaAllah ta'ala ini akan lebih jelas nanti ya. Kita akan datang pembahasan, mengkaji kitab Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. InsyaAllah kita akan terangkan pada tempatnya. Ya, orang tua saya pernah menangis diakibatkan saya tidak mengikuti kemauannya. Orang tua saya menyuruh saya untuk mondok istiba kan, tapi saya tidak mau. Ya. Apakah saya termasuk anak durhaka kepada orang tua? Membuat orang tua saya menangis? Ya, dalam hal yang sifatnya maksiat, dalam hal yang sifatnya bukan kebaikan untuk si anak, ya, tidak ada ketaatan, ya, tidak ada kewajiban taat kepada siapapun. Ya, dari makhluk. Rasulullah bersabda, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Hadits Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Iya. Dan alasan si anak tidak mau masuk sekolah yang disebut di sini tiba, ya itu adalah hal yang bagus ya. Ya, mau jadi apa dia masuk di situ? Nah, orang-orang yang dikenal punya jaringan terorisme, ya, ada kem-kem pelatihannya di Filipina sana. Orang-orang yang dikenal pemikirannya miring, ya,
menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah, maka bukan dari hal yang baik seorang masuk di dalamnya. Baik. Karena itu kalau misalnya orang tua punya kemauan, maka dijelaskan dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang baik dan diusahakan jangan sampai air matanya menetes. Agar supaya seorang itu ya selalu di atas kebaktian kepada orang tuanya. Kalau di luar kemampuannya, ya, dia mendahulukan apa yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.